Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh saya, Alia Nurul Izzah, dengan NBI 115190071 guna memenuhi evaluasi akhir semester atau EAS semester Gasal 2020-2021 mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi, Untak Surabaya, yang diampu oleh Ibu Herlina Kusumaningrum, MA. Tema video yang saya ambil adalah sistem komunikasi di pedesaan. Desa adalah sebuah karakteristik yang mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas khusus yang dimiliki berhubungan dengan komunikasi adalah komunikasi lebih banyak dilakukan dengan komunikasi antar persona. Ini diakibatkan masyarakat desa belum percaya sepenuhnya terhadap media massa atau juga sejalan dengan tingkat pendidikannya. Oleh karena itu, informasi dari orang lain yang bisa dipercaya lebih menemukan hasil, contohnya seperti pemimpin opini. Di desa, komunikasi antar persona biasa disebut dengan getuk tular. Artinya, komunikasi dilakukan dengan lisan tentang suatu pesan dari satu orang ke yang lainnya. Namun, sejalan dengan tingkat perkembangan pengetahuan dan pendidikan penduduk yang sudah mulai maju, pola komunikasi semacam ini lambat laun akan ditinggalkan masyarakat. Pada saat ini, ada 3 media yang sangat berpotensi dalam menyebarkan informasi ke masyarakat di pedesaan, yakni koran masuk desa atau KMD, media rakyat atau MR, dan media tradisional atau MT. Pertama, koran masuk desa adalah koran kota yang dikelola dan dicetak di kota untuk masyarakat desa. Kedua adalah MR atau media rakyat, yaitu media profil pedesaan dari oleh untuk rakyat pedesaan. Terakhir adalah media tradisional atau MT, yaitu media yang digunakan oleh masyarakat dari pedesaan untuk membantu kehidupannya sehari-hari seperti kentongan, beduk, angklung, dan sebagainya. Lalu ada media rakyat. Salah satu definisi media rakyat menurut Berrigan di tahun 1979 adalah media masyarakat merupakan adaptasi media untuk digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan, apapun tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Media rakyat juga memiliki fungsi. Fungsi ini dipaparkan oleh Open di tahun 1988. Yang pertama, berguna menyeimbangkan pemihakan kepada perkotaan yang tercermin dalam isi media. Kedua, mencegah membesarnya rasa kecewa, puas diri, dan keterasingan di kalangan penduduk di daerah pedesaan. Ketiga, memberi fasilitas berkembangnya keswadayaan, kemampuan menolong diri sendiri, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Lalu ada koran masuk desa. Dengan adanya koran masuk desa bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaruan. Kedua, meningkatkan keterampilan terutama yang menyangkut cara hidup dan cara memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, memotivasi masyarakat untuk menimbulkan keinginan mengubah nasibnya serta bergerak dalam partisipasi pembangunan. Nah, contoh koran masuk desa adalah penyebar semangat, Jayabaya, Makarsari, Joko Lodang, Kartika, Sinar Pembangunan, Mitra Desa, dan masih banyak lagi. Kemudian peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan dananya untuk pengembangan koran masuk desa. Tak lain karena koran masuk desa bisa mendorong kemajuan masyarakat desa. Lewat koran masuk desa, pesan-pesan pembangunan dan kebijakan pemerintahan daerah bisa disosialisasikan secara cepat. Perkembangan koran masuk desa yang pesat tentu akan berkorelasi erat dengan kemajuan daerah. Kemudian, media dan seni tradisional. Pertama, media tradisional adalah alat komunikasi yang telah lama digunakan di suatu tempat, seperti desa, sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah itu. Kedua adalah seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Ditinjau dari aktualisasinya, ada seni tradisional seperti wayang purwa, wayang golek, ludruk, ketoprak, dan masih banyak lagi. Sekedar contoh, terdapat acara seni tradisional yang ditayangkan di televisi swasta. Lalu ada penyuluh pembangunan desaan. Fenomena penyuluhan pembangunan adalah ciri khas yang ada di pedesaan. Para petugas penyuluh biasanya ingin menyebarkan suatu inovasi, sedangkan di desa belum tersentuh oleh inovasi itu.
Oleh karena itu, inovasi perlu disosialisasikan ke tengah masyarakat pedesaan. Nah, menurut Mardikanto di tahun 1993, halaman 11-17, penyuluhan adalah hal yang penting karena pertama, sebagai proses penyebaran informasi, kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan, ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, keempat, penyuluhan sebagai proses pendidikan, dan kelima, penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial. Yang pertama, penyuluhan sebagai proses penyebaran informasi. Seorang penyuluh ketika pergi ke desa sudah dibekali seperangkat pengetahuan dan pesan-pesan pembangunan ataupun pertanian yang harus disebarluaskan oleh masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan, yaitu penyuluh dengan pesan yang akan disampaikan harus bisa memberikan pencerahan pada masyarakat. Ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Artinya, informasi yang disebarkan sebisa mungkin tidak sekedar memberikan pemahaman pada masyarakat pedesaan, tidak pula hanya sekedar perubahan yang terjadi pada sikap mereka, tetapi perubahan yang terjadi pada perilaku mereka. Keempat, penyuluhan sebagai proses pendidikan. Layaknya pendidikan, penyuluhan memberikan pesan-pesan yang berguna bagi masyarakat di desa agar mereka lebih maju. Itu juga sama dengan tujuan pendidikan, yakni mengarahkan masyarakat agar lebih tahu, pintar, dan juga maju. Terakhir adalah penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial. Tak jarang jika penyuluhan yang dilakukan selama ini terkesan sebuah rekayasa atau sepihak pemerintah. Artinya pemerintah adalah menganggap pihak yang aktif, sedangkan sasaran adalah masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang pasif. Untuk yang terakhir ini juga pernah terjadi di Indonesia pada zaman Orde Baru. Penyuluhan ini dianggap sebagai target politik, tetapi ada juga penyuluhan yang benar-benar akan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Lalu terakhir ada juru penerang dan pos penerangan di desa. Menurut Joseph A. DeVito, untuk juru penerangan atau penyuluh pembangunan sebaiknya memenuhi beberapa syarat agar komunikasinya efektif. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, kepositifan. Yang keempat, dukungan. Dan yang kelima adalah kesamaan. Yang pertama, keterbukaan, yaitu sikap untuk saling terbuka di antara pelaku komunikasi dalam melangsungkan komunikasinya. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memposisikan dirinya dalam diri orang lain. Yang ketiga adalah kepositifan, adalah sikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Terakhir ada, dukungan adalah sikap pelaku komunikasi yang mendukung terjadinya komunikasi tersebut. Terakhir adalah kesamaan, yaitu unsur-unsur kesamaan yang dimiliki pihak yang berkomunikasi. Saya rasa sekian penjelasan video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.